Silakan lanjut ya. Baik, kelompok kami Bu Wahyu mohon izin untuk presentasi berikutnya. Diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada ruang tetap maya siang hari ini. Yang terhormat, Fasilitator Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7, Ibu R. Sri Wahyu Dianingsih. Yang kami hormati, pengajar praktik, Bapak Sunarto dan Ibu Rustiani. Dan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung kelas 213 yang selalu mendedikasikan diri untuk kemajuan dan transformasi pendidikan di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul bersama di ruang kolaborasi modul 3.3 dalam keadaan sehat walafiat. Segala aset, kekuatan, potensi yang dimiliki sekolah haruslah dipetakan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk mendukung dan mewujudkan program yang berdampak pada murid. Program yang berdampak pada murid akan cepat dan tepat terlaksana jika aset-aset dimiliki sekolah dapat dimaksimalkan. Tujuan pembelajaran khusus pada presentasi kami siang hari ini yaitu calon guru penggerak dapat membuat gambaran umum sebuah kegiatan sekolah yang mempromosikan satu pilihan kepemilikan murid. Untuk memahami lebih dalam, marilah kita simak bersama pemaparan materi pengelolaan program yang berdampak pada murid yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Kartika Wulangesta. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang hasil kelompok 2, yaitu kegiatan Balima yang diambil dari literasi. Balima di sini baca 5 menit sebelum pelajaran, yang bertujuan untuk menumbuhkan generasi yang literat. Penanaman program, nama programnya tadi Balima, yaitu baca 5 menit sebelum pelajaran. Alasannya mendeskripsikan isi kegiatan sederhana, mudah didengar, dan mudah diingat. Latar belakang, minat siswa dalam membaca buku dan menulis sangat rendah, sehingga perlu ditumbuhkan dan dioptimalkan di sekolah untuk mewujudkan siswa yang literat. Program literasi sekolah. Program literasi ini termasuk dalam kegiatan kokurikuler, di mana program pendalaman kegiatan intrakurikuler sebagai penguatan dan daya dorong untuk seluruh mata pelajaran, utamanya pelajaran bahasa Indonesia, untuk meningkatkan kemampuan anak dalam berliterasi melalui bimbingan membaca bersama, kemudian membiasakan membaca mandiri. Peningkatan kemampuan anak dalam literasi ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis dan berkebinekaan global. Terdapat beberapa unsur dalam pelaksanaan literasi sekolah. Yang pertama yaitu sarana prasarana, di mana setiap kelas terdapat sudut baca dan buku bersumber bacaan. Yang kedua, teknik pengajaran yaitu membaca interaktif dan Balima. Yang ketiga, pemantau keterlaksanaan kegiatan. Mengapa harus program ini? Melalui program Balima, kami dapat mewujudkan siswa dalam gemar membaca, menulis, dan menceritakan isi kembali buku dalam satu buku
dalam 1 minggunya. Kemudian melatih keterampilannya dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, di sini ada gambaran umum program Balima, baca 5 menit sebelum pelajaran. Pengimbasannya hari Senin sampai Sabtu membaca buku 5 menit sebelum pelajaran dimulai dari pukul 06.45 sampai 06.50. Kemudian menceritakan kembali isi buku yang telah dibaca secara lisan maupun tertulis di pukul 06 sampai 50, kemudian sampai pukul 7 bel berbunyi. Gambaran umum Balima yaitu kegiatan ini terjadwal mulai hari Senin sampai Sabtu pagi. Siswa membaca buku pilihannya, boleh buku apa saja yang ada di sudut baca. Kemudian siswa menyajikan informasi apa saja yang didapat dari buku tersebut. Penyajiannya dapat berupa tulisan maupun lisan. Hasilnya berupa tulisan diportofoliokan, dan jika hasilnya lisan akan direkam oleh guru yang akan diposting melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Kemudian buku yang sudah terbaca oleh seluruh anggota kelas dapat ditukar dengan koleksi buku yang ada di perpustakaan oleh petugas perpustakaan setiap 1 minggu sekali. Kemudian untuk tertib pelaksanaannya dibentuk tata tertib pada sudut baca kelas. Sasaran dan target. Sasarannya kemarin yang diambil adalah sekolah saya, SD 5 Mbago. Kemarin yang untuk terlibat itu kelas 1, kemudian untuk penerapannya bisa di semua jenjang. Untuk targetnya dapat meningkatkan kemampuan membaca tulis anak, mewujudkan siswa yang literat, mendukung peningkatan kemampuan akademis. Diagram Y. Di sini ada suara atau voice, di mana merancang program Balima karena literasi yang rendah. Kemudian membuat kesepakatan program, membuat kepengurusan program melalui komite kelas, kemudian mengusulkan tempat membaca, dan di sini ada pilihan atau choice, di mana siswa dapat memilih jenis buku suatu yang diminatinya, kemudian siswa dapat memilih cara menceritakan kembali isi buku dengan sesuai minatnya, kemudian siswa dapat menentukan tempat membaca yang dirasa nyaman, kemudian kepemilikan, di mana siswa sepakat untuk menjaga buku tersebut, saling mengingatkan terkait program buku, kemudian siswa mendesain pojok baca, murid bisa membawa buku yang dimilikinya dari rumah untuk menambah koleksi buku bacaan, saling bertukar buku antar kelas, hasil karya siswa menulis bisa dipajang di mading kelas atau diportofoliokan, kemudian siswa menceritakan kembali secara lisan, hasilnya bisa direkam dan dapat diunggah melalui akun media sosial. Keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri dan bernalar kritis, di mana mandiri tersebut dapat memilih buku bacaan, kemudian memilih cara penyampaian kembali isi bacaan. Jika bernalar kritis, isi cerita yang disampaikan runtut, jelas dan mudah dipahami. Kemudian ada kreatif, yaitu menyajikan cerita secara kreatif sesuai dengan minatnya. Kebinekaan global, yaitu melalui aktivitas membaca akan menambah wawasan keilmuan yang luas. Ini kemarin dari teman-teman mengunjungi sekolah saya, yaitu bagaimana cara literasi anak-anak di kelas saya. Sampun buaring. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami yang diwakili oleh Ibu Kartika. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Silakan Ibu Atika.
Ya, terima kasih Ibu Aring. Ya, terima kasih Mbak Aring waktunya untuk saya. Saya cuma ingin tanya, itu tadi yang dikembangkan itu H5 kelas 1 ya, kebetulan Bu Kartika di sekolahnya Bu Kartika juga kan, kelas 1. Terus gini, untuk kelas 1 itu mungkin ada yang masih belum bisa membaca, yang membacanya ya mungkin seperti itu, mungkin sama kelas 1, mungkin di sekolah saya juga ada yang belum bisa membaca, mungkin seperti itu. Terus ini programnya kan H5, otomatis kan bagi anak mungkin yang sudah bisa membaca. Terus bagaimana caranya Bu Kartika untuk mengajari anak yang belum bisa membaca itu tadi? Kan kalau H5 kan yang khusus yang sudah bisa membaca, karena apa? Karena di situ ada juga untuk anak mengulang kembali mungkin seperti itu, terus direkam seperti itu. Ya, bagaimana caranya untuk mengajarkan kepada anak yang belum bisa membaca itu tadi, Bu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Atika atas pertanyaannya. Nah, karena kemarin kita satu kelompok ini sudah mengunjungi sekolahnya Bu Kartika, kami semuanya pasti bisa nih kelompok 2 ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Atika, nggih. Karena kita sudah mengamati langsung dan kontak dengan anak-anak kelas 1-nya Ibu Kartika. Untuk pertanyaan Ibu Atika akan dijawab oleh rekan saya Ibu Dian. Silakan Ibu Dian. Baik, mohon izin Bu nggih untuk menjawab, nanti Bu Tika bisa membantu saya. Jadi karena ini di semester 2 Bu ya, otomatis kemampuan baca anak sudah berbeda daripada semester 1. Sementara kegiatan berliterasi itu tidak hanya membaca, anak membaca huruf atau kata, tetapi berliterasi itu luas Bu, mulai dari anak mengerti gambar, maksud gambar, menangkap gambar, itu juga masuk bagian berliterasi. Saya kira tahapan berliterasi dari awal anak masuk di kelas 1 sampai dengan di akhir semester kelas 1 itu juga berbeda Bu. Yang kita amati kemarin di kelasnya Bu Tika, anak-anak sudah bisa mulai membaca seperti itu. Di sudut baca anak sudah tahu judulnya, kemudian mulai sedikit-sedikit membaca isinya per kalimat seperti itu. Tetapi untuk di awal yang saya tahu itu memang dalam program literasi itu ada kegiatan fonik-fonemik, di mana Bu Tika itu juga mengajarkan pembelajaran membaca interaktif. Itu satu rangkaian dari kegiatan membaca di sudut baca. Monggo Bu Tika kalau mau menjabarkan kegiatan membaca interaktifnya. Ya, silakan Bu Tika menambahkan. Bisa. Jadi kemarin itu sebelum anak, biasanya kan anak tidak bisa membaca ya Bu. Saya membaca interaktif di depan kelas. Jadi membacakan sebuah cerita, kemudian anak berduduk berjajar. Nanti saya playkan videonya ini. Ada di presentasi. Bentar. Ya, sambil nunggu Bu Kartika, saya bercerita sedikit bahwa kami mengunjungi sekolah Ibu Tika. Kita fokus di kelas 1 yang mengadakan kegiatan H5. Kita videokan hasil pengamatan kita di kelasnya Bu Tika. Silakan Bu Tika untuk play videonya. Sambil nunggu ya. Ini dia video pengamatan kami di sekolah Bu Tika dalam kegiatan program literasi H5.
Nah, kalau melihat video tadi, itu anak-anak tadi sudah melaksanakan kegiatan mendengarkan aktif ya, Ibu Tika? Nggih, betul Baring. Jadi awalnya anak yang tidak bisa membaca seperti kita mendongeng, Bu. Saya yang ada di depan kelas, kemudian anak duduk berjajar mendengarkan cerita. Jadi yang kita ambil itu buku yang bergambar. Jadi anak lebih tertarik. Seperti itu, Bu Atika. Nggih. Iya, terima kasih Bu Kartika atas penjelasannya. Mungkin karena kelas 1 kalau bisa itu yang ada gambar-gambarnya biar bisa anak tertarik seperti itu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Atika. Selanjutnya rekan saya Ibu Antik. Silahkan Ibu. Ya, Bu Aring, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan Bu Kartika dan kelompok 2 sangat luar biasa sekali program sekolahnya ya Bu Aring ya. Terima kasih. Sangat bagus sekali. Mulai dari kelas rendah, kelas 1 sudah diterapkan literasi 5 menit sebelum pelajaran. Kalau dulu ketika kurikulum 2013 kan sudah dirilisnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai sudah melakukan literasi. Ini ditambah 5 menit lagi, itu tambah luar biasa Bu Aring. Jadi 20 menit sebelum pelajaran sudah dilaksanakan literasi. Nah, betul sekali penjelasan dari Bu Aring dari kelompok 2 tadi, kalau kelas 1 sudah dibiasakan untuk literasi dengan membaca 15 menit plus 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Mereka akan terbiasa untuk membaca dan memahami bacaan, bahkan memahami cerita bergambar. Dari gambar-gambar tersebut, siswa bisa menceritakan kembali isi dari gambar tersebut. Kemudian saya juga pernah melakukan program seperti itu Bu Aring, itu di kelas 4. Karena kemampuan literasi di kelas 4 itu tentunya sudah lebih baik dari kelas 1, 2, dan 3. Kami berikan tantangan yang lebih, yaitu selain membaca, memahami, dan menceritakan, mereka juga menuliskan sebuah cerita. Ada beberapa anak, ketika kelas 4 itu ada beberapa anak yang sudah menulis cerita fiksi tentunya, cerita fiksi sudah beberapa lembar untuk di kelas 4. Tapi ketika naik di kelas 5, karena programnya itu bukan program sekolah, masih kelasnya program kelas, maka di kelas 5 bakat anak tersebut tidak tersalurkan, Bu Aring. Jadi kemampuan literasinya berhenti sampai di kelas 4. Untuk kelas 5 mentah kembali. Sampai di kelas 6 saya tanya ketika anaknya ada, bagaimana sudah sampai berapa lembar cerita yang didapatkan? Sudah tidak menulis cerita, Bu. Itulah karena kurangnya koordinasi dari saya untuk melanjutkan program-program di kelas selanjutnya. Yang ingin saya tanyakan dari kelompok 2 pada kelompok 2, bagaimana cara-cara Bapak Ibu untuk melanjutkan program-program itu secara berkesinambungan, tidak hanya di kelas 1, jadi nanti di kelas 2 kemampuan literasinya akan lebih meningkat, kelas 3 juga meningkat, kelas 4 juga meningkat, nanti di kelas 6 bahkan bisa menghasilkan sebuah buku. Di sekolah-sekolah swasta itu sudah dirilis seperti itu, asalkan programnya itu berkelanjutan. Tapi kalau programnya hanya berhenti di satu kelas, itu nanti akan menjadi mentah kembali, kemampuan literasinya akan kembali nol kembali. Jadi yang saya tanyakan kepada Bu Aring dan kelompok 2, bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk mengkoordinasikan dengan warga sekolah, dengan kelas-kelas
selanjutnya agar kegiatan literasi yang sudah tertanam di kelas 1 itu bisa berkembang di kelas yang lebih tinggi. Terima kasih Bu Aring. Terima kasih Bu Anti. Saya sangat antusias dengan apa yang Bu Anti ceritakan. Berarti semuanya kan dari dasar ya Bu literasi. Nah, kebetulan Bu, di sini kelompok kami itu dari jenjang TK dan SD. Yang pastinya literasi itu juga harus dimulai dari jenjang TK. Nah, meskipun di rumah juga anak-anak sudah berliterasi sebelum masuk ke PAUD atau TK. Nah, karena di sini di kelompok kami ada Ibu Ani yang dari TK yang sudah menerapkan literasi. Nah, benar yang Ibu sampaikan tadi bahwa program-program itu berkelanjutan agar anak-anak itu bisa terus melaksanakan program literasi sampai jenjang berikutnya. Dan untuk pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan saya, Ibu Ani. Silakan Ibu Ani. Terima kasih Bu Aring atas kesempatannya. Betul sekali apa yang dikatakan Bu Antik tadi. Program itu memang harus berkesinambungan ya. Seperti di Taman Kanak-Kanak pun sebetulnya sudah ada kegiatan literasi meskipun sangat sederhana karena tingkat membaca tadi dikatakan oleh Bu Atika kalau kelas 1 saja membacanya belum lancar, di Taman Kanak-Kanak itu hanya 1-2 anak yang membacanya lancar, mungkin di rumah itu sudah dileskan gitu, sudah les baca tulis seperti itu. Kalau di Taman Kanak-Kanak ini saya dari awal dulu ya. Kalau dari Taman Kanak-Kanak itu membacanya gurunya yang membacakan dengan buku yang bergambar seperti itu. Dan diusahakan lagi kalau di Taman Kanak-Kanak karena masih aktif-aktifnya anak, masih gimana ya dengan buku itu meskipun bergambar tapi dia kadang kurang menarik gitu. Tapi diusahakan untuk di Taman Kanak-Kanak itu juga buku yang harus lebih gimana ya, hardcover yang seperti itu. Jadi tidak mudah sobek karena pengalaman di sekolah saya buku-buku cerita yang mohon maaf yang tipis gitu, wallahu alam itu sudah rusak semua. Untuk istilahnya kalau pengarahan untuk anak Taman Kanak-Kanak kan seperti itu, meskipun sudah dibuat kesepakatan tapi ya namanya anak-anak dengan latar belakang yang berbeda, kita untuk mengarahkannya itu tidak semudah kita memberi pengarahan. Seperti kemarin saya lihat di kelasnya Bu Tika itu saya kaget, Masya Allah Bu, di kelas 1 itu anak-anak sudah bisa mandiri, diajak ngobrol seperti ini dia mau melakukan. Kalau di Taman Kanak-Kanak itu subhanallah kita harus dengan yang ekstra seperti itu. Kemudian yang ditanyakan oleh Bu Antik, bagaimana supaya program itu berkelanjutan, kita membuat diusahakan program literasi ini menjadi program sekolah. Jadi bukan hanya program kelas saja. Jadi kita bermusyawarah dengan seluruh guru, kemudian bersama kepala sekolah tentunya itu menjadi literasi menjadi program sekolah. Dan tentunya ini harus ada evaluasi karena ada program dan kemudian dilaksanakan juga harus ada evaluasi tiap berapa mungkin bisa 1 bulan sekali bagaimana peningkatannya dan harus ada komunikasi antar misalnya guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Bagaimana ini supaya ini tetap berkelanjutan seperti itu. Mungkin teman-teman dari kelompok 2 yang mau menambahkan. Ya. Silakan Bu Rizka untuk sedikit menambahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi Bu Antik tanya bahwa bagaimana supaya literasi dapat berkelanjutan, Bu. Tadi Bu Ani sudah menceritakan untuk jenjang TK, mungkin saya bisa menceritakan sedikit untuk jenjang SD, Bu. Betul yang dikatakan Bu Ani untuk mengkoordinasi dengan guru-guru itu harus baik, Bu, karena jenengan sudah istilahnya sudah berpengalaman, jenengan bisa menceritakan ke guru-guru bagaimana efeknya untuk literasi ke anak-anak. Selain itu juga tadi di kelompok 2 kita menjelaskan bahwa adanya beberapa unsur untuk pelaksanaan literasi, yaitu yang pertama sarana prasarana. Untuk menciptakan atau memotivasi membaca anak itu kita bisa menciptakan sudut baca yang menarik, Bu. Kemarin itu kita melihat kelasnya Bu Tika itu sangat menarik sekali. Maaf, Bu Rizka. Bapak gambar, nggih. Ya. Iya, Bu. Mungkin seperti itu, Bu Antik. Mohon maaf, ini karena sudah ada kode dari Bu Wahyu. Mohon maaf. Nanti bisa dilanjut lewat Japri, Bu.
Terima Ya. kasih Bu Ani, Bu Rizka. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Program yang berdampak pada murid akan mampu meningkatkan keberpihakan murid yang menguatkan apa yang dimiliki, mengajarkan anak atau mendorong kebermaknaan atau komitmen pada mereka, dan implementasi kepemimpinan murid. Saya Arin Pramkawati selaku moderator. Apabila dalam membawakan acara pada siang hari ini terdapat kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita mengatakan, pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru, tetapi juga orang tua dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok yang belum tampil. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Yang terhormat Bu Wahyu Dianingsih sebagai fasilitator, yang kami hormati Bapak Sunarto dan Ibu Rus sebagai pengajar praktek, dan teman-teman CGW semua yang berbahagia.